Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 23 sampai yang ke-25. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di dalam dunia ini ada banyak konsep mengenai pembentukan keluarga. Dan dari sekian banyak konsep tentang pembentukan keluarga, kita akan mengambil beberapa contoh sebagai bagian untuk kita masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Ada orang yang menganggap bahwa pembentukan keluarga adalah untuk mencari, mendapatkan kebahagiaan. Bahkan ada sebagian daripada mereka menganggap bahwa pernikahan adalah langkah mereka masuk di dalam kebahagiaan. Mungkin mereka terpengaruh dengan komik-komik, dengan dongeng-dongeng, dengan cerita-cerita pendek yang selalu diakhiri dengan cerita bahagia atau happy ending, yang mengatakan setelah mereka masuk dalam pernikahan, mereka akan masuk di dalam kebahagiaan yang selama-lamanya. Tetapi kenyataan tak kala mereka masuk di dalam pernikahan, mungkin di hari pertama dia bangun, di hari pagi pertamanya dia mengalami kekecewaan tersendiri. Karena mungkin dia mengharap bahwa waktu dia pagi itu bangun adalah dibangun oleh pasangannya dengan ciuman mesra, dengan senyuman yang manis. Tetapi tak kala dia bangun, dia dapatkan bahwa pasangan dia sedang memunggungi dia, tidur mendengkur dengan keras. Atau tak kala dia masuk ke kamar mandi, dia mendapatkan ada pasta gigi atau odol yang berserakan di lantai. Karena tadi pasangannya waktu sikat gigi, odolnya berlebihan, dan yang berlebihan itu jatuh ke lantai dan dia tidak membersihnya dan dia tidak menyiramnya, sehingga waktu dia masuk semuanya penuh dengan odol, penuh dengan pasta gigi. Ada kekecewaan tersendiri. Belum lagi ekspektasi yang ada di dalam dia tentang pasangannya. Dia mengharapkan pasangannya adalah orang yang romantis, yang peduli, yang mengasihi dia, yang dapat melayani dia dengan baik. Tetapi tak kala dia menikah dengan dia, dia dapatkan bahwa pasangannya adalah orang yang tidak pedulian, yang cuek, sangat mengecewakan. Atau dia mengharapkan bahwa pasangan hidupnya adalah orang yang lembut, yang perhatian dengan dia, yang dapat melindungi dan melayani dia dengan baik. Tetapi tak kala dia masuk dalam pernikahan, dia dapatkan bahwa pasangan hidupnya adalah orang yang bawel, yang suka mengkritik dia tanpa memberikan solusi. Ada kekecewaan. Dan kekecewaan itu bertambah banyak seiringan waktu mereka bersama, dan itu tidak pernah diselesaikan. Kekecewaan itu akhirnya menggumpal menjadi satu kemarahan. Dan tak kala kemarahan itu dipicu oleh sesuatu yang sepele, akhirnya menimbulkan keributan, pertengkaran, bahkan kadang-kadang bisa terjadi perkelahian. Dan tak kala mereka melihat lebih jauh, kenapa mereka ribut, kenapa mereka bertengkar, kenapa mereka bisa berkelahi, mereka pun tidak tahu apa penyebabnya. Karena kekecewaan sudah menggumpal menjadi satu. Dan mereka tidak tahu lagi apa penyebab utama mereka menjadi seperti ini. Melihat dia saja pun jadi sebal, melihat dia saja sudah tidak senang. Tentu ini tidak sesuai dengan tujuan Allah membentuk keluarga. Ada juga orang menganggap bahwa tujuan pembentukan keluarga adalah membesarkan anak, mencukupi kebutuhan keluarga. Di mana masa-masa bulan madu sudah berlalu begitu lama. Dan saat ini mereka memasuki pernikahan yang begitu hambar, begitu monoton, tanpa lagi ada kemesraan, tanpa lagi adalah kasih satu dengan yang lainnya. Mereka mempertahankan pernikahan hanya untuk menjaga gengsi dan martabat. Tentu ini bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk pembentukan keluarga.
Ada juga yang menganggap bahwa pernikahannya adalah sesuatu yang salah. Dia masuk dalam pernikahan adalah sesuatu yang salah. Ada banyak penyebab, tapi hari ini saya akan mengambil satu contoh saja. Kenapa dia menganggap pernikahannya adalah satu tindakannya yang salah? Karena dia ingat bahwa waktu dia remaja, waktu dia pemuda, dia bisa melayani Tuhan dengan bebas. Dia melayani Tuhan dengan semangat. Dia mempergunakan waktunya untuk memuliakan Tuhan. Tetapi tak kala dia sudah menikah, dia melihat dia tidak lagi dapat melakukan itu semua. Semuanya dibatasi oleh pekerjaannya, usahanya, bahkan mengurus keluarga. Bahkan tak kala untuk beribadah dia pun tidak mempunyai waktu. Sehingga hal ini membuat dia menganggap bahwa pernikahannya adalah sesuatu yang salah. Apakah pandangan ini benar? Tentu tidak benar. Karena kalau kita perhatikan, pernikahan adalah satu lembaga yang dimulai oleh Allah. Allah yang berinisiatif di dalamnya. Allah yang membentuk lembaga pernikahan. Allah yang membentuk keluarga. Jadi waktu kita masuk ke dalam pernikahan harus kita ingat, itu bukan sekedar kita masuk di dalam sebuah tradisi atau adat. Kita masuk dalam satu pernikahan itu bukan karena kita mengikuti naluri kita atau kemauan kita, tapi kita masuk dalam pernikahan. Kita harus ingat, kita sedang masuk di dalam kehendak Allah dan itu berkenan pada Tuhan. Kita masuk di dalam pernikahan itu ada sesuatu yang baik, karena Tuhan katakan tidak baik seorang manusia sendiri saja. Dan pernikahan itu adalah Allah yang bentuk. Pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus, yang tidak boleh kita sepelekan, yang tidak kita boleh main-main atau coba-coba. Kita melihat bagaimana landasan daripada pernikahan itu. Kita mulai daripada saat mencari pasangan. Kita melihat Kejadian 2 ayat 18. Allah mengatakan tidak baik kalau seorang manusia sendiri saja. Maka Tuhan katakan dia akan menjadikan penolong yang sepadan. Dan di dalam ayat 19 Tuhan menciptakan binatang. Di dalam ayat yang ke-20, pasal yang kedua, Tuhan katakan mereka tidak menemukan pasangan yang sepadan dengan mereka. Apa yang ingin diciptakan firman Tuhan di sini? Saya singkat saja bahwa manusia dengan kemampuannya, dengan segala apa yang dia bisa, dia tidak akan bisa mendapatkan penolong yang sepadan yang Tuhan telah persiapkan untuk dia. Oleh sebab itu, untuk mencari penolong yang sepadan itu, dia harus melibatkan Tuhan. Dia harus memulainya dari Tuhan dengan meminta dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Itulah dasar kita mencari pasangan hidup kita. Penolong yang sepadan itu, kita harus dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan penolong yang sepadan. Dan landasan kita masuk dalam pernikahan, kita juga harus melibatkan Tuhan sebagai satu sentral yang utama. Dan Allah memulai satu pernikahan dengan melalui berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati. Oleh sebab itu, pemberkatan nikah jangan kita anggap itu sebagai satu seremoni saja, sebagai satu prosesi pernikahan saja atau sebuah liturgi. Kita harus melihatnya dengan iman bahwa pemberkatan itu adalah kita melibatkan Tuhan dengan sungguh di dalam iman kita. Allah yang memulai pembentukan keluarga kita melalui berkat-Nya, mempersatukan kita menjadi satu. Dimana apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan apa yang sudah diberkati oleh Tuhan itu menjadi kudus. Inilah dasar dari pernikahan kita, dasar dari pembentukan keluarga yang Allah yang membentuknya. Kita harus melibatkan Allah. Setelah itu, seks menjadi sesuatu yang bukan dosa lagi, tetapi sesuatu yang kudus untuk kita meneruskan keturunan dalam hidup kita. Di dalam kehidupan kita, inilah yang harus menjadi rancangan kita. Dan bagaimana kita mendapatkan pasangan hidup kita yang merupakan penolong yang sepadan. Kita mulai dari Tuhan. Dan kemudian bagaimana kita masuk dalam pernikahan, kita mulai daripada Tuhan. Dan apa itu yang disebut dengan penolong yang sepadan, itu juga kita harus sadari.
untuk kita dapatkan penolong yang sepadan itu. Dan kata penolong itu bukan karena dia penolong, dia itu lebih tinggi dari kita, bukan. Dan juga bukan bicara karena dia penolong, dia itu ada di bawah kita karena dia membantu, dia menolong kita, bukan. Tapi bicara tentang penolong di sini adalah bicara tentang yang sepadan, melengkapi kita. Oleh sebab itu kita melihat tak kala Tuhan membiarkan Adam tertidur, Tuhan tidak membentuk Hawa dari tanah liat, tetapi Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan kemudian membentuk Hawa. Apa artinya? Tuhan ingin memberitahukan kepada kita, pasangan hidup kita adalah merupakan bahagian daripada diri kita. Pasangan hidup kita adalah penolong, bukan artinya bahwa dia lebih atau di bawah kita, tetapi dia adalah penolong yang melengkapi kita. Dia tulang rusuk yang merupakan bagian daripada kita. Kita tidak lengkap tanpa dia, dia juga tidak lengkap tanpa kita. Dia adalah penolong kita dalam pengertian dia memperlengkapi kita untuk kita menjadi utuh, dia pun menjadi utuh. Artinya setelah kita menemukan pasangan hidup kita, kita menjadi meningkat di dalam segala segi, bersama-sama meningkat di dalam Tuhan, di dalam iman dan kerohanian, meningkat di dalam kehidupan mental kita, hikmat dan bijaksana kita, karena kita saling mengisi, saling melengkapi, dan di dalam segala sesuatunya kita semakin meningkat. Itulah penolong. Kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan kemudian bicara tentang sepadan. Apa itu sepadan? Apakah ini bicara tentang sederajat, setara? Kalau aku kaya maka aku harus mencari pasangan yang kaya, supaya jangan sampai aku yang kaya itu mendapatkan yang miskin, dia tidak dapat mengikuti kondisi kebiasaanku, budayaku. Atau dia miskin, aku mengikuti dia dan tidak bisa mengikuti kondisinya. Atau aku yang pintar barangkali dan dia tidak, barangkali begitu. Aku S3, dia SD nggak tamat, dia tidak mengikuti aku. Atau bicara tentang suku, bangsa, dan lain sebagainya. Bukan itu. Walaupun mungkin itu bisa menjadi pemikiran tersendiri, tetapi bicara tentang sepadan bukan itu. Tapi kalau bicara tentang sepadan, itu bicara tentang kenekdo. Adalah bicara tentang pasangan itu adalah ciptaan Allah yang khusus, yang Tuhan khususkan untuk kita, yang cocok dan sejodoh dengan kita. Sepadan, itulah kenek yang Tuhan ciptakan secara khusus untuk kita, yang cocok untuk kita, yang sejodoh untuk kita, sehingga kita bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga kita boleh mendapatkan yang terbaik. Itulah penolong yang sepadan. Kita harus mendapatkannya. Dan itu kita tidak dapat dapatkan dengan kemampuan kita. Kita harus melibatkan Tuhan dengan penuh untuk kita boleh mendapatkan penolong yang sepadan itu. Kita harus berdoa. Bahkan jauh hari waktu kita remaja pun kita bisa berdoa. Kita belum boleh mencari pasangan itu, tapi kita boleh berdoa dan memintanya supaya pada waktunya kita bisa mendapatkan penolong yang sepadan itu yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Dan selanjutnya tujuan daripada pernikahan, tujuan dari pembentukan keluarga yang Allah bentuk adalah bagaimana setelah Allah membentuk pasangan hidup itu, mereka harus meninggalkan ayah dan ibu mereka dan menjadi satu daging. Dan tak kalau mereka telanjang, mereka tidak malu. Bicara tentang apa? Ini bukan bicara tentang bahwa kita sudah menikah, bahwa kita harus meninggalkan orang tua dan tidak ada urusan lagi dengan orang tua. Atau juga bukan punya pengertian bahwa karena kita sudah menikah, kita tidak boleh tinggal lagi di rumah orang tua, atau orang tua tidak boleh tinggal dengan kita. Bukan. Tapi ini bicara tentang kita sudah membentuk satu keluarga yang baru di dalam Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Kita sebagai pasangan yang baru, keluarga yang baru, kita harus bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Baik secara fisik, jasmani, mental maupun rohani. Di dalam segala segi harus bertanggung jawab, terutama laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Kita harus bertanggung jawab di dalamnya.
Jangan sikit-sikit nanti bertengkar dengan istri, dengan suami, lapor sama ayah dan ibu. Dan kemudian ayah dan ibu kemudian marah-marah sama laki atau marah-marah sama menantunya. Tentu tidak boleh lagi begitu. Mereka harus bekerja sama kalau ada masalah diselesaikan. Demikian juga dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan materi. Kita harus berusaha, kita harus bekerja mencukupkan seluruh kehidupan kita. Ada tanggung jawab di dalamnya. Kita belajar di dalamnya. Bukan berarti kita tidak perlu lagi bimbingan orang tua, perlu. Tetapi di dalamnya untuk keluarga yang baru ini, kita belajar bertanggung jawab. Dan kemudian firman Tuhan katakan, kita menjadi satu daging tak kala kita menikah dengan istri kita. Menjadi satu daging. Dan kemudian kita telanjang dan kita tidak merasa malu. Kenapa? Ini bukan bicara tentang seks, bukan. Ini bukan bicara tentang seks. Tapi ini bicara tentang sebagai suami dan istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Kita harus menjadi satu kesatuan yang utuh dengan istri kita. Menjadi satu kesatuan dengan suami kita. Ini bukan hal yang otomatis. Tapi bagaimana kita belajar di dalamnya. Untuk saling mengenal, untuk membina keintiman, membina kemesraan, membina kedekatan satu dengan yang lainnya dengan mendalam, untuk supaya kita saling melekat satu dengan yang lainnya di dalam kasih. Dan itu bukan hanya pada masa-masa kita muda, tapi itu berkelanjutan dalam hidup kita. Semakin hari semakin indah, semakin hari semakin manis, semakin hari semakin dalam pengenalan kita satu dengan yang lainnya. Kemanisan kita semakin dapat rasakan. Inilah tujuan Allah membentuk keluarga, supaya kita bisa menjadi keluarga yang manis, keluarga yang rukun, yang boleh memberkati hidup kita, memberkati anak-anak kita, memberkati orang sekitar kita, dan mempermuliakan Tuhan. Inilah tujuan Tuhan membentuk keluarga. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah dia memberkati sepasang itu, Adam dan Hawa, orang yang menikah itu Tuhan berkati. Dikatakan oleh firman Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Apa artinya? Pertama firman Tuhan katakan beranak cuculah, artinya kita harus meneruskan keturunan. Tapi lebih lanjut lagi kalau firman Tuhan katakan bertambah banyak, ini bukan bicara tentang kuantitas lagi, tapi firman Tuhan sedang bicara tentang kualitas. Yang kalau dalam kaji Kejadian pasal 1 ayat 28, di situ bicara tentang seturut dan gambar dan rupa Allah. Tapi gambar dan rupa Allah itu sudah menjadi rusak karena dosa. Kita harus membentuknya di dalam Tuhan. Kita harus melihat itu di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Bagaimana kita di dalamnya tidak hanya sekedar meneruskan keturunan, tapi kita membentuk mereka menjadi manusia yang berkualitas seturut dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9? Yang pertama firman Tuhan mengajak sebagai bagaimana kita membawa anak kita mengenal Allah. Firman Tuhan katakan, dengarlah Israel, Allahmu itu adalah Tuhan, Allahmu itu Esa. Kata Esa di sini memakai kata Echad, yang mempunyai pengertian Esa yang jamak. Di dalam perjanjian baru kita mengenalnya ini sebagai Allah Tritunggal. Yang pertama kita membawa anak kita mengenal Allah yang kita sembah. Kita membawa anak kita mengenal Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya. Itulah langkah pertama kita. Membentuk anak itu menjadi bukan sekedar keturunan kita, tetapi keturunan yang berkualitas seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Membawa dia mengenal Allah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita membawa anak-anak ini mengasihi Tuhan. Ini yang difirmankan di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kita membawa anak-anak kita bukan sekedar mengenal Allah, tetapi menjadi anak-anak yang mengasihi Allah,
sehingga dia rindu dalam hidupnya melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Dan lebih lanjut lagi, firman Tuhan mengajak kita untuk mengajar anak kita berulang-ulang. Tatkala kita ada di rumah, tatkala kita ada dalam perjalanan, tatkala kita bangun dari tempat tidur, tatkala kita tidur, kita mengajarkan anak-anak kita berulang-ulang firman Tuhan, supaya anak-anak hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan. Bahkan bukan sampai di situ saja. Firman Tuhan katakan, tuliskanlah firman Tuhan itu di tanganmu, di dahimu, di pintu gerbang rumahmu, di pintu rumahmu. Artinya kita berikan sesuatu yang dapat dilihat untuk diingat, baik bagi kita maupun bagi anak-anak kita, supaya dia selalu ingat akan firman Tuhan. Karena kita manusia yang sering lalai dan lupa. Harus berulang-ulang dan harus selalu diingatkan, harus dapat dilihat. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, supaya firman Tuhan itu membentuk hidup kita. Firman Tuhan itu ada dalam seluruh kehidupan kita. Demikianlah kita mendidik, mengasuh anak kita menjadi anak-anak yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup seturut dengan firman Tuhan, sehingga dia boleh memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga diberkati oleh Tuhan. Dan dengan demikianlah dia mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati. Inilah tujuan Allah membentuk keluarga. Amin.